Sukhoi Su-35 merupakan pesawat tempur multi-role. Flanker asal Rusia ini berperan sebagai pesawat tempur kelas berat dan juga sebagai pesawat jelajah jarak jauh. Pesawat yang Sukhoi ini dikembangkan dari varian sebelumnya, yaitu Su-27. Alasan dikembangkannya pesawat ini karena Rusia ingin menyaingi pesawat tempur asal Amerika, yaitu F-15 Eagle dan F-16 Fighting Falcon, serta pesawat tempur generasi keempat lainnya. Di video kita kali ini, admin akan membahas seperti apakah pesawat Su-35 ini, mulai dari sejarah, teknologi, perancangan, crash event, spesifikasi, dan masih banyak lagi. So, jangan lupa pasang headset kalian dan cari tempat aman untuk menikmatinya. Sukhoi Su-35 merupakan pesawat asal Rusia yang awalnya dikembangkan oleh Uni Soviet dari basis Su-27 atau T-10S. Pengembangan pesawat ini selanjutnya dinamai Su-27M atau T-10M. Perbedaan yang terlihat pada pesawat ini adalah pada sayapnya. Terdapat sayap kecil di depan sayap utama. Sayap kecil ini disebut sebagai canard. Awalnya, pada tahun 1983, Biro Desain Sukhoi mendapat instruksi dari Dewan Kementerian Soviet untuk mengembangkan pesawat Su-27 menjadi Su-27M. Proyek ini dipimpin oleh Nikolai Nikitin di bawah pengawasan Dirjen Mikhail Simonov, mantan desainer Su-27 sebelumnya. Pengujian pertama dilakukan pada tahun 1985 dan disusul dengan pengujian-pengujian lainnya hingga prototipe pertama memulai penerbangannya pada tahun 1988. Pada tahun 1990, Uni Soviet mengalami keterpurukan secara ekonomi yang mengakibatkan penundaan pengembangan Su-27M ini. Begitu juga dengan rencana pengadaan pesawat oleh Angkatan Udara Soviet saat itu. Pada penghujung tahun 1991, Uni Soviet runtuh dan berganti nama menjadi Federasi Rusia. Hal ini membuat proyek pengembangannya pun tak pasti. Kemudian pada tahun 1992, pesawat Su-27M dipamerkan di Pameran Udara Internasional dengan 11 pesawat prototipenya. Pameran ini dilakukan oleh pihak Sukhoi demi menarik investor dan konsumen yang ada di pasaran pada saat itu. Penggunaan nama Su-27M yang kala itu dipakai oleh Angkatan Udara Soviet terbilang tidak terlalu menarik. Maka dari itu, pihak Sukhoi cenderung menyebut dan menamainya dengan nama Su-35. Penamaan ini bertujuan untuk memikat konsumen dari pasar global dan membuat kesan bahwa ada yang baru dari pesawat ini. Hingga pada tahun 2003, dilakukanlah modernisasi besar-besaran terhadap Su-27M ini. Ada beberapa hal mengapa Rusia melakukan pengembangan dan modernisasi pesawat ini. Salah satunya adalah untuk menyaingi pesawat tempur Amerika Serikat seperti F-15 Eagle dan F-16 Fighting Falcon, serta pesawat tempur generasi keempat lainnya. Di sisi lain, Rusia juga menginginkan pesawat ini menjadi pesawat superior di langit Rusia dan pasar internasional. Adapun pesawat ini dikembangkan dengan tujuan sebagai pesawat yang mengisi masa transisi dari generasi keempat seperti Su-27 menuju generasi kelima, yaitu Su-57. Untuk itu, pesawat Su-35 ini termasuk generasi 4++ karena mengadopsi beberapa teknologi yang notabene-nya akan digunakan pada generasi kelima. Berbagai modernisasi telah dilakukan oleh pihak Sukhoi sejak tahun 2003. Antara lain adalah 1. Canard. Pada pesawat Su-27M,
sebelum modernisasi. Canard merupakan sebuah fitur yang terlihat pada varian ini. Canard merupakan sepasang sayap kecil yang berada di depan sayap utama sebuah pesawat tempur. Adanya canard dan dibarengi dengan reforming sayap menambah aerodinamis pesawat Su-35 ini. Fitur yang tersemat di dalamnya membuat pesawat lebih mudah bermanuver pada kecepatan tinggi dan mengurangi hentakan tekanan pada bodi pesawat hingga 10 G-force tanpa adanya penguatan tambahan pada struktur badan pesawat. Pada varian Su-35 setelah modernisasi, canard dihilangkan dan diganti dengan fitur yang ada pada mesin pesawat baru, yaitu Thrust Vectoring Control atau TVC. 2. Sistem pengereman. Pada varian sebelumnya, terdapat vertical brake yang membantu pengereman pesawat saat landing. Akan tetapi, sistem pengereman di belakang kokpit pilot dihapuskan. Sebagai gantinya, disematkan rem parasut yang ada pada ekor belakang pesawat. 3. Struktur konstruksi lain. Selain dua hal sebelumnya, pesawat ini juga mengalami banyak perubahan struktur bodi pesawat. Antara lain ukuran ekor vertikal, punuk belakang kokpit, dan boom tail yang dikurangi ukurannya. Penggunaan bahan paduan aluminium titanium serta bahan komposit lainnya membuat berat kosong pesawat ini berkurang. Kedua sayap utama juga telah dimodifikasi bentuk dan menggunakan bahan yang lebih baik, sehingga kedua sayap mampu menahan berat hingga 500 kg per meter persegi. Hardpoint atau cantelan tempat untuk senjata dan muatan lain ada 12 titik, mengalami peningkatan 2 titik baru yang sebelumnya hanya 10 titik. Penggunaan roda depan yang awalnya hanya satu roda, diubah menjadi 2 roda. Hal ini dikarenakan untuk menunjang bobot depan pesawat yang bertambah dan menambah stabilitas saat lepas landas maupun landing. Sehingga didapatkan ukuran optimum pesawat tersebut, yaitu panjangnya 21,9 meter, lebar 15,3 meter, tinggi 5,9 meter, berat kosong 19 ton, berat kotor 23,5 ton. Untuk lepas landas, pesawat ini memerlukan panjang landasan kurang lebih 550 meter, dengan berat lepas landas maksimum 34,5 ton, dan 670 meter untuk pendaratannya. 4. Tangki pesawat. Akibat adanya pengurangan beban dari pesawat karena modifikasi struktur dan bahan pada poin sebelumnya, memberikan pesawat ini muatan lebih besar saat lepas landas. Hal ini digunakan untuk ekspansi tangki dari pesawat tersebut, sehingga pesawat tersebut mampu membawa bahan bakar yang lebih banyak. Perlu diketahui bahwa Su-27 sebelumnya hanya dapat membawa 9,4 ton bahan bakar, sedangkan Su-35 yang telah dimodernisasi dapat membawa hingga 11,3 ton pada tangki bahan bakar utamanya. Jangkauan terbang dari pesawat ini dapat mencapai 3.600 km dan hingga 4.500 km dengan adanya tangki bahan bakar cadangan. Sedangkan untuk radius tempurnya adalah 1.600 km dan juga telah mendukung flight refueling atau pengisian bahan bakar di udara. 5. Kokpit. Pada saat tes penerbangan dengan pilot Angkatan Udara Rusia, terdapat hal yang kurang nyaman dalam penggunaan pesawat dengan kokpit tunggal ini. Masalah tersebut adalah tata letak kokpit yang kurang efisien dan membebani pilot dalam menerbangkan pesawat tersebut. Oleh karena itu, desainer, pilot uji, dan spesialis software avionik bekerjasama mengubah kokpit pesawat tersebut. Alhasil, tampilan user interface tersebut berubah. Sistem manajemen informasi suite avionik pesawat tersebut juga telah dilengkapi dengan 2 komputer digital yang dapat memproses informasi dari sistem kontrol penerbangan dan persenjataan.
Informasi tersebut ditampilkan dalam dua layar liquid crystal display 9x12 inci yang sebelumnya menggunakan layar tabung katoda. Pilot juga dapat melihat informasi penting lain pada layar head-up display dan menggunakan HOTAS atau Hands on Throttle and Stick untuk mengeksekusi perintah. Tampilan heads-up atau HUD yang muncul pada kaca depan pilot adalah suatu tampilan transparan yang menyajikan data tanpa mengharuskan user melihat dan menunduk pada layar monitor pesawat. Sedangkan Hands on Throttle and Stick atau HOTAS merupakan sebuah joystick yang sering dipegang oleh para pilot untuk mengendalikan pesawat dengan berbagai tombol yang memiliki banyak fungsi di dalamnya. 6. Radar dan sistem elektronik. Sukhoi Su-35 terintegrasi radar avionik generasi ke-5, yaitu IRBIS-A. Radar ini dirancang oleh Tikhonov Research Institute of Instrumentation Engineering. IRBIS-A atau Snow Leopard merupakan sistem radar PESA atau Passive Electronically Scanned Array yang dikembangkan dari sistem radar sebelumnya yaitu N011 MBARS pada pesawat Sukhoi Su-30 MKI. Deteksi radar ini melingkupi area udara ke udara ke laut, dan udara ke darat. Dengan menggunakan penggerak hidrolik, radar ini dapat bergerak 120 derajat secara horizontal dan 60 derajat secara vertikal. Untuk jangkauannya, radar ini dapat mendeteksi target udara hingga 200 km dan target darat 170 km. Pada bidang pandang yang lebih sempit, deteksi dapat mencapai jarak hingga 350 sampai 400 km. Perlengkapan avionik IRBIS-A mampu melacak hingga 30 target sekaligus dan mengarahkan rudal pada 8 target secara bersamaan. Mengalami peningkatan dari radar sebelumnya, yaitu N011 MBARS, yaitu 10 target deteksi dan 2 target penguncian rudal. IRBIS-A memiliki mode aperture synthesis, yaitu sistem mode yang dapat memberikan gambaran resolusi tinggi pada kontur tampilan daratan. Radar ini juga mampu mendeteksi ancaman keberadaan pesawat siluman. Selain dilengkapi dengan radar IRBIS-A, pesawat Sukhoi Su-35 juga memiliki sistem penargetan optoelektronik OLS-35. OLS-35 merupakan sebuah sistem yang terdiri dari IRST atau Infrared Search and Tracking dengan kamera yang di dalamnya terdapat algoritma dan pengukur jarak bersistem laser atau Laser Rangefinder. Varian ini adalah pengganti sistem OEPS-27 yang ada pada pesawat Su-27 sebelumnya. Sistem ini dapat mendeteksi dan melacak objek yang mengeluarkan radiasi infrared seperti panas dari sebuah mesin pesawat tempur. Sistem ini tidak mengeluarkan radiasi apapun saat digunakan, sehingga akan memberikan keuntungan sulit dideteksi oleh musuh, apalagi saat dogfight. OLS-35 dapat mendeteksi musuh dengan keadaan membelakanginya hingga 90 km dan 20 km saat berhadapan-hadapan. Perbedaan jauhnya deteksi yang mampu dilakukan oleh sistem ini terjadi karena saat membelakangi pesawat musuh, mesin jet terlihat jelas saat memancarkan cahaya dan panasnya. Hal inilah mengapa saat posisi membelakangi target dapat lebih jauh jangkauannya. Untuk sistem penanggulangan elektronik atau ECM atau Electronic Countermeasure, Su-35 menggunakan sistem penangkal elektronik L175M Kibini-M. Sistem elektronik ini memungkinkan penundaan deteksi penargetan dari pesawat musuh, serta dapat menutupi arah dan subjek yang sebenarnya dengan memanipulasi sinyal, dan membingungkan algoritma dari pelacakan yang akan datang. Dengan bahan penyerap radar, sistem ini dapat mengurangi jangkauan deteksi radar atau radar cross-section musuh. Selain L175M, pesawat ini juga dilengkapi dengan sebuah radar untuk mendeteksi ancaman seperti rudal atau peluru kendali yang datang dari belakang pesawat, dan chamber aktif untuk perlindungan kelompok maupun individu.
Sistem navigasi atau serangan pada pesawat Su-35 ini terdiri dari laser inersia dan sistem navigasi satelit atau SNS, sistem navigasi radio, stasiun grafis onboard, modul strap-on optoelektronik, jalur komunikasi serat optik, dan multiplex. Sedangkan sistem komunikasinya terintegrasi sistem S108 yang dikembangkan oleh SPE Poland yang memungkinkan pertukaran data otomatis melalui saluran radio 2 via F dan HF, serta komunikasi antar pilot melalui terminal udara tipe Link 16. Pertukaran data dan saluran komunikasi suara dilengkapi dengan perlindungan kriptografi yang melindungi dan meningkatkan kemampuan koordinasi komunikasi secara kelompok dalam jaringan yang terhubung dengannya, baik darat, laut, maupun udara. 7. Mesin pesawat. Pesawat tempur Su-35 mengusung mesin jet 117S. Mesin ini dikembangkan oleh Saturn Research and Production Company atau NPO Saturn. Dorongan panas atau reheating thrust yang dihasilkan 16% lebih tinggi dibandingkan mesin yang digunakan sebelumnya pada Su-27, yaitu AL-31F. Hal ini membuat masa pakai dari mesin jet ini juga bertambah lebih lama, yaitu 4.000 jam dari varian sebelumnya. Salah satu alasan penghilangan canard pada konstruksi dari pesawat Sukhoi Su-35 adalah karena adanya fitur thrust vectoring control yang disematkan pada mesin pesawat ini. Fitur pada mesin pesawat ini membuat arah dari semprotan mesin jet dapat dibelokkan sesuka hati pilot. Hal ini memberikan efek perubahan arah, kecepatan, dan manuver yang begitu tinggi. Dari sinilah mengapa pesawat Su-35 menjadi pesawat yang paling handal dalam Pargoi kontes. Tenaga yang dihasilkan oleh mesin ini mencapai 86,3 kN pada keadaan normal, 137,3 kN dengan afterburner, dan hingga 141,2 kN pada keadaan emergency atau darurat. Dengan mesin ini, Sukhoi Su-35 dapat mencapai kecepatan maksimum 2.400 km per jam, 1.170 km per jam untuk kecepatan jelajah. Sedangkan untuk ketinggian yang dapat dicapainya adalah 18 km dengan akselerasi vertikal hingga 280 meter per detik. Sistem persenjataan. Berbagai senjata dapat disematkan pada pesawat Su-35 ini. Antara lain adalah meriam otomatis, bom, rudal berpemandu dan tak berpemandu, yang meliputi rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, rudal anti kapal, dan rudal anti radiasi. Meriam otomatis Gryazev-Siponov GSH-30. Meriam yang juga dikenal dengan Grau 9A4071K merupakan meriam otomatis 30 mm yang dirancang khusus pada pesawat militer Rusia. Dirancang dengan mekanisme recoil, meriam otomatis ini memiliki bobot 46 kg. Meriam ini tidak seperti meriam revolver maupun Gatling gun yang umumnya digunakan pada pesawat militer Amerika dengan kecepatan tembak atau fire rate yang tinggi. Ia menghasilkan fire rate yang lebih lamban, akan tetapi memiliki kelebihan bobot yang lebih ringan. GSH-30 memiliki kecepatan tembak 1800 rpm dan dibatasi hingga 1500 rpm untuk mengurangi kerusakan pada barel. Laras yang digunakan memiliki umur sekitar 2000 putaran dan menembakkan peluru hingga 150 putaran tanpa henti. Jarak efektif atau optimum meriam untuk target udara ke udara adalah 200 sampai 800 meter dan target permukaan atau darat 1200 sampai 1800 meter. Selain itu, masih banyak senjata yang bisa disematkan di bawah sayap dan badan pesawat yang terdiri dari 12 titik. Antara lain adalah peluru kendari udara ke udara R-73, R-27, dan R-77. Peluru kendari anti radiasi KH-31,
KH-31A, dan KH-31P. Bom berpemandu laser KAB-500, KAB-1500, LGB-250. Roket berpemandu laser S-25, dan roket tak berpemandu S-250, S-8, dan S-13. Crash History. Pada 26 April 2009, sebuah pesawat tempur prototipe Su-35BM keempat mengalami kecelakaan pada sebuah uji darat berkecepatan tinggi. Pilot penguji berhasil keluar dengan selamat setelah melemparkan diri menggunakan kursi pelontar. Namun, tetap saja pilot mengalami luka bakar. Menurut Sukhoi, hal tersebut diakibatkan karena kegagalan pada saat pengereman. Hal tersebut mengakibatkan pesawat bertumbukan dengan penghalang di ujung landasan dan mesin sebelah kiri terbakar. Pada 31 Juli 2001, sebuah pesawat tempur Su-35S jatuh setelah mengalami kerusakan mesin selama misi pelatihan rutin di wilayah Khabarovsk di Rusia. Menurut penyelidikan awal yang dilaporkan oleh surat kabar Rusia Top War, Su-35 mengalami kerusakan teknis dalam sistem kontrol lingkungan yang menunjukkan fungsi pemanasan dan pendinginan. Demikian informasi Sukhoi Su-35 ini Mimin sampaikan. Silahkan kalian baku hantam di kolom komentar.